Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel Hartiha Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas atau mengupas tuntas terkait dengan laporan-laporan yang dibutuhkan untuk PMM ya, untuk bisa diupload di PMM. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang laporan telaah perangkat ajar, yang mana di sini ada contoh yang mungkin bisa menjadi referensi untuk teman-teman dalam membuat laporan telaah perangkat ajar. Nah, di sini untuk laporan ini yang pertama ada cover, yang mana di sini sudah ada filenya. Mungkin nanti jika teman-teman menginginkan file ini bisa DM admin ya. Selanjutnya kita akan langsung pada lembar selanjutnya, yaitu pendahuluan. Nah, di sini merupakan perangkat pembelajaran, merupakan suatu perencanaan yang dipergunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian perangkat pembelajaran memiliki peranan penting bagi seorang guru sebelum memulai proses pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam mengelola proses belajar mengajar diantaranya berupa yang pertama, alur tujuan pembelajaran (ATP) merupakan rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Kemudian, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP merupakan serangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran. Kemudian ada modul ajar atau RPP, merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran atau CP. Selanjutnya ada modul P5. Nah, merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga terbentuk interaktif antara peserta didik dengan pendidik dan dapat meningkatkan aktivitas peserta didik, prestasi belajar peserta didik. Kemudian ada instrumen asesmen. Nah, ini merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi untuk mengungkap kondisi peserta didik. Nah, selain yang tersebut di atas, yang merupakan perangkat pembelajaran juga adalah program tahunan, kemudian program semester, buku agenda harian, buku presensi, buku daftar penilaian bahan ajar atau buku teks. Nah, setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap, sistematis agar pembelajaran dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Nah, di sini dijelaskan untuk sumbernya, yaitu Pusat Informasi Kemendikbudristek. Kemudian selanjutnya untuk halaman berikutnya ada hasil telaah perangkat ajar. Nah, di sini guru yang ditelaah ini siapa? Kemudian guru penelaahnya siapa? Kemudian ada mata pelajaran apa dan juga kelas semesternya dan tahun ajarnya. Nah, di sini untuk jenis perangkat ajar, yang pertama ada alur tujuan pembelajaran atau ATP. Ini ada atau tidaknya. Kemudian hasil telaah, yaitu contohnya misalkan ATP sudah sesuai dengan capaian pembelajaran. Kemudian tindak lanjutnya, ATP dipakai sebagai acuan untuk menyusun program tahunan dan program semester. Nah, sama dengan yang selanjutnya. Nah, di sini
Yang kedua ada program tahunan dan program semester. Yang ketiga ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP ya. Nah, di sini kemudian untuk hasil telaahnya ada program tahunan dan program semester sudah sesuai dengan analisis hari efektif dan sesuai dengan ATP. Laksanakan sesuai yang telah diprogramkan. Kemudian untuk KKTP yang disusun menggunakan rentang nilai, interval angka dengan memberikan keterangan. Agar KKTP yang disusun lebih baik lagi, sebaiknya penyusun menggunakan pendekatan rubrik, yaitu terdapat interval angka dan deskripsi yang jelas mengenai indikator ketercapaian tujuan pembelajaran pada interval yang ditentukan. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada ini RPP atau modul ajar dengan kriteria. Yang pertama adalah esensial, yaitu pemahaman konsep diambil dari pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kemudian menarik, bermakna, dan menantang, menumbuhkan minat belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam proses belajar berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Kemudian ada relevan dan kontekstual, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya serta sesuai dengan konteks waktu dan lingkungan murid. Kemudian berkesinambungan. Nah, keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar murid ya. Kemudian selanjutnya ada ini. Yang kelima, instrumen asesmen. Kemudian yang keenam ada lembar kerja peserta didik atau LKPD dan buku agenda harian serta buku nilai. Nah, untuk asesmen yang disusun sudah sesuai dengan indikator ketercapaian tujuan atau pembelajaran atau IKTP dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP yang telah disusun. Nah, ini perlu dibuat bank soal. Nah, silahkan di sini ya. Kemudian disampaikan, dibagikan ke peserta didik, kemudian diisi setiap selesai mengajar agar tahu batas KBM pada hari itu dan agar dapat mengetahui perkembangan belajar peserta didik. Kemudian diisi setiap selesai melaksanakan asesmen, terutama asesmen sumatif tiap TP. Nah, selanjutnya yang kesembilan, di sini ada buku presensi. Nah, buku presensi peserta didik sudah terisi tapi belum lengkap. Silakan mungkin teman-teman untuk melengkapi buku presensinya nantinya ya, ketika ada observasi atau telaah perangkat ajar ya. Kemudian diisi sebelum memulai KBM pada hari itu untuk mengetahui perkembangan kehadiran setiap peserta didik. Dan yang terakhir atau yang 10 ada bahan ajar. Nah, bahan ajar yang disusun sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau TP. Perlu dikembangkan dengan bahan ajar yang bervariasi. Nah, seperti itu ya. Di sini hanya mencentang ada atau tidak ada. Jika memang ada ya disesuaikan, kalau tidak ada ya juga disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Nah, di sini untuk penutup, kesimpulan, telaah perangkat ajar ini dilakukan agar guru mengetahui kelengkapan administrasi yang dimiliki dan untuk mengetahui isi dari masing-masing dokumen. Apakah sudah memenuhi kriteria yang sesuai atau tidak agar bisa menjadi acuan dalam menyusun perangkat ajar berikutnya. Kemudian untuk saran, hasil dari telaah ini sebaiknya dijadikan bahan acuan oleh guru yang bersangkutan untuk menyusun perangkat ajar yang lebih baik sehingga proses belajar mengajar menjadi lancar dan lebih baik dari sebelumnya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jika ada pertanyaan dari teman-teman ataupun mau menambahkan yang ada di video, silahkan ditambahkan di kolom komentar ya. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan, silahkan ditambahkan ya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. I'm marble in your eyes, swimming in your sky.